Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, dimanapun Anda berada, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita melanjutkan kembali kajian kita. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa al-muslimu ma'a rabbih, yang ketiga poinnya itu adalah yash'uru bi mas'uliyatihi an ra'iyatihi. Dia merasa bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Ya, jadi saya ulangi lagi, al-muslimu ma'a rabbih ada sudah 3 poin yang kita ambil. Yang pertama, mukminun yaqidun, seorang mukmin yang harus selalu waspada, tidak pernah lalai dia. Yang kedua, muti'un amra rabbih, dia mentaati perintah Rabbnya. Yang ketiga, yash'uru bi mas'uliyatihi an ra'iyatihi, dia merasa bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Ini yang keempat. Yang keempat akan kita bahas insyaallah taala, yaitu apa? Radin biqada'illahi wa qadarihi. Radin biqada'illahi wa qadarihi. Dia ridha, senang, bahagia biqada'illah, dengan keputusan Allah, wa qadarihi, dan ketentuannya. Jadi dia merasa semua yang terjadi dalam kehidupannya, apapun itu, baik kebaikan, keburukan, ya, kemudahan, kepayahan, kesulitan, semua itu dia senang untuk menjalaninya, ridha menjalaninya, karena dia tahu bahwa itu adalah keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wal muslimu as-shadiq. Jadi ini poin keempat ya. Poin keempatnya itu al-muslimu ma'a rabbih, yaitu apa? Ridha dia dengan keputusan Allah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wal muslimu as-shadiqu radin dauman biqada'illahi wa qadarihi. Seorang muslim yang jujur, yang tulus, itu senantiasa ridha dengan qada'illah, dengan keputusan Allah, wa qadarihi, dan ketentuannya. Yada'u nasaba ainaihi haditha, ya, yada'u nasba ainaihi haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun meletakkan di hadapannya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia selalu ridha dan senang dengan setiap ketentuan Allah azza wa jalla, karena dia memang meletakkan sebuah hadis di hadapannya yang selalu teringat, terniang dengan hadis itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Ajaban li amril muslim. Sangat menakjubkan perkara seorang muslim. Apa perkaranya? Rupanya inna amrahu kullahu khairun, semua perkaranya itu adalah kebaikan. Semua perkaranya itu adalah kebaikan, ya. In asabathu sarra syakar, kalau diberikan kebaikan, diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan, syakara, dia pun bersyukur. Fakana khairan lahu, itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu, kalau diberikan dia kesusahan, kepayahan, musibah, ditimpakan musibah, ditimpakan kepayahan, kesusahan, kesulitan, sabara, dia pun bersabar, fakana khairan lahu, itu juga menjadi kebaikan baginya, ya. Jadi apa namanya ini, seorang muslim pastilah dia ini kan diantara dua saja nih kan, diantara sabar dan syukur, antara dua saja dalam kehidupan kita, ya. Dan saya kira setiap orang pastilah ini pernah dia bersabar dan pernah dia bersyukur. Artinya pernah dia mendapatkan maksiat, ya, pernah dia mendapatkan apa namanya kesulitan, dan pernah mendapatkan kebahagiaan dan nikmat. Itu pernah. Masing-masing kita pasti digilir itu, ya. Ada kesenangan, ada kesusahan. Itu menjadi sunnatullah azza wa jalla. Tidak ada manusia yang selalu senang saja kehidupannya atau selalu susah saja, tidak. Jadi memang kita harus memperbaiki mindset kita, ya, cara berpikir kita, bahwa memang semua yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, baik kebaikan, keburukan, ternyata itu kebaikan semua bagi kita. Walaupun menurut pandangan manusia itu keburukan barangkali. Mungkin ada keluarganya yang meninggal, mungkin dia mendapatkan kesusahan. Menurut pandangan manusia ini kan keburukan ini, ya, sesuatu yang tidak dikehendaki. Tapi pada hakikatnya dalam pandangan agama itu sesungguhnya kebaikan, ya. Betapa banyak orang yang setelah mendapatkan keburukan lalu mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Karena sebab keburukanlah maka dia menjadi orang baik, kan begitu. Banyak orang seperti itu. Betapa banyak orang yang setelah keluar dari penjara menjadi orang yang baik. Penjara bukankah dia kebaikan atau keburukan? Secara umum kita katakan keburukan, kan begitu. Tapi ternyata Masya Allah ada hikmah yang luar biasa di situ. Karena itu kebaikan pada akhirnya, ya.
Jadi seorang muslim kata Nabi ajaban, sangat menakjubkan sekali perkaranya ini. Makanya beruntung kita menjadi seorang muslim dan muslimah pada hari ini. Makanya bagi kita yang belum merasa dirinya sebagai seorang muslim dan muslimah, ayo bergabung kepada Islam, ya. Mari sama-sama kita memeluk agama yang diridhoi oleh Allah ini. Karena pasti kita akan mendapatkan dua perkara ini selalu, kebaikan dan keburukan. Dua-duanya kebaikan bagi kita, Masya Allah. Ya, kenikmatan dan kesulitan, dua-duanya kebaikan bagi kita. Tapi ingat caranya dan sikap kita harus pasti. Bahwa ketika menghadapi kebaikan, ketika mendapatkan kenikmatan, kita harus bersyukur. Ya, bersyukur tidak hanya lisan, ya, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badan. Artinya mempergunakan nikmat itu sebaik-baiknya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wa in asabal dharra, kalau keburukan yang didapatkan, sabar. Kita tahu, ya, bersabar itu adalah habsun nafsi. Habsun nafsi yaitu menjaga jiwa. Ya, kemudian juga menjaga lisan agar tidak mengucapkan yang buruk-buruk dan menjaga tangan agar tidak mengoyak-ngoyak baju, menampar-nampar pipi, karena ini tidak benar. Jadi bersabar itu, tahulah kita ya, bersabar yang dijelaskan oleh para ulama. As-sabru ala ta'atillah, sabar atas ketaatan kepada Allah. Ya, as-sabru ala maksiatillah, bersabar kita untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. As-sabru ala qada'illahi wa qadarihi, bersabar kita terhadap musibah dan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini luar biasa seorang muslim, setiap hari kita selalu berada di dua ini kan, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar, tidak ada yang lain, ya. Maka ini luar biasa bagi seorang muslim, dua-duanya dia dapat kebaikan. Dia dapatkan kebaikan, dia bersyukur, dapat kebaikan lagi. Dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar, dapat kebaikan lagi. Jadi tidak pernah akan lari seorang muslim dari kebaikan dan kebaikan yang ada. Dzalika annal muslima as-sadiqa ya'taqidu fi a'maqihi annal imana bil qada'i wal qadari ruknun min arkanil iman. Karena memang seorang muslim yang sejati, yang jujur, yang tulus itu meyakini apa yang diyakininya. Dia meyakini dalam fi a'maqihi, dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Apa yang diyakini rupanya dalam hatinya yang paling dalam itu. Annal imana bil qada'i wal qadari ruknun min arkanil iman. Bahwa beriman kepada qada'illah, kepada ketetapan Allah, ketentuan Allah, wal qadar, ketetapan Allah, itu rukun dari rukun iman. Bukankah rukun iman itu 6 perkara? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat Allah. Wal imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Wal imanu bir rusul, beriman kepada rasul. Wal imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang keenam adalah al imanu bi qada'illahi wa qadarihi, kita beriman kepada qada dan qadar Allah azza wa jalla. Jadi ini hal yang sudah ma'ruf sesungguhnya bagi kita, bahwa kita beriman kepada qada dan qadar itu rukun dari rukun iman. Dan kita tahu bahwa di dalam kita beriman kepada qada dan qadar ada 4 hal yang harus terpenuhi kan. Kita beriman bahwa segala sesuatu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah diketahui oleh Allah segala sesuatu yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, atau yang belum ada akan diciptakan oleh Allah. Allah bagaimana tahu ciptaannya dan segala macamnya. Jadi Allah itu ilmu Allah. Kita ketahui bahwa segala sesuatu itu telah diketahui oleh Allah azza wa jalla. Yang kedua, segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga, sesuatu itu akan terjadi kalau isya, ada masyiah, ada kehendak Allah. Yang keempat ada al-ijad, yaitu ada al-khalqu, yaitu diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Jadi 4 hal ini harus ada dalam kita beriman kepada qada dan qadar. Yaitu al-ilmu, yakni kita mengetahui bahwa Allah mengetahui segalanya. Yang kedua al-kitabah, yaitu Allah mencatat segala sesuatunya. Yang ketiga al-masyiah, ya Allah azza wa jalla menghendaki sesuatu itu akan terjadi. Yang keempat al-ijad, menciptakan. Kalau ini sudah terpenuhi, sudah benarlah keimanan kita kepada qada dan qadar, ya. Jadi intinya bahwa seorang muslim meyakini dalam hati yang paling dalam bahwa iman kepada qada dan qadar itu adalah rukun iman. Betul. Ya, harus meyakini seperti itu. Wa anna ma yusibuhu fi hadhil hayati maka liyukhti'ahu. Dan apa saja yang menimpa dirinya dalam kehidupan ini tidak akan pernah salah. Artinya sesuatu yang telah Allah tentukan, sesuatu yang Allah telah tetapkan dalam dirinya, dalam kehidupan ini akan menimpanya, tidak akan pernah salah. Ya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, tidak akan, katakan Muhammad, qul la yusibana, tidak akan menimpa kita
illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang apa yang telah ditentukan Allah itu pasti terjadi. Dan dia yakini benar bahwa apa yang menimpanya dalam kehidupan ini tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah salah. Kalau memang itu, makanya kata orang rezeki itu tidak akan ketukar. Betul memang. Karena segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, nggak akan pernah lari dia. Ya, li'annahu qadarun maqdurun, karena itu ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah, nggak akan pernah lari dia. Ya, la qibala lahu bidaf'i, tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Ya, tidak akan mampu ada orang menolaknya. Jadi kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah akan mengenai kita, akan kenalah kita itu. Tidak akan ada yang mampu untuk mengelakkannya, tidak ada yang mampu untuk menghindarkan kita dari hal itu. Wa anna ridahu biqada'illahi wa qadarihi yaksibuhu ats-tsawaba al-jazil minallah. Dan bahwa keridhaan seorang muslim ya terhadap ketetapan Allah dan ketentuan Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktubuhu 'indahu minal mu'minina at-ta'i'ina al-faizin, dan Allah akan tetapkan dia ya di sisi Allah dari orang-orang beriman yang taat dan orang-orang beriman yang menang dan beruntung. Masya Allah. Jadi keimanan kita kepada Allah itu memiliki apa ya? Memiliki sebuah pahala yang besar. Allah SWT janjikan kepada mereka-mereka yang mampu untuk ridha, yang memang siap untuk ridha dengan segala keputusan Allah, mau kebaikan, keburukan dan segala macam, itu disediakan oleh Allah apa? Pahala yang besar, dan dia ditetapkan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang patuh, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan kelak di akhirat. Masya Allah. Jadi enggak sulit kan untuk mendapatkan pahala yang besar itu dari Allah, tidak. Masalahnya terkadang kita banyak banyak hal yang membuat diri kita ini menjadi tidak seperti itu karena ada syubhat-syubhat barangkali dalam diri kita. Ya, kita masih ada syirik-syiriknya. Ya, ini karena kita buat kayak gini karena kita enggak memberikan sesajen kepada ini kita tidak lakukan karena kita tidak melakukan persembahan kepada ini. Oh, ini karena kerisnya enggak dimandikan, tidak. Itu semua sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti orang yang hari-hari ini kadang-kadang kan orang kalau mau pesta memanggil pawang hujan. Lalu katanya hujan itu dibuatlah ke tempat yang lain dengan melakukan berbagai ritual-ritual dan sesajen-sesajen. Itu ketetapan Allah. Jadi bukan karena kejagoan pawang hujan itu enggak hujan pada waktu itu. Itu karena qadarullah. Karena ketetapan Allah memang enggak hujan gitu. Ya. Ketetapan Allah enggak hujan pada waktu itu. Jadi lalu orang terfitnah lah, manusia terfitnah. Oh, hebat ya pawang hujannya ya. Nah, gitu. Sebenarnya itu menjadi ikhtibar, ujian kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman semakin yakin dia bahwa itu memang ketetapan Allah, enggak hujan pada waktu itu. Ya. Jadi orang-orang yang terfitnah, oh iya mantap kali, padahal itu adalah kekeliruan dan kesyirikan. Tidak boleh kita lakukan, ya. Jadi seorang muslim selalu apa? Selalu dia merasa senang dan gembira terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan tidak akan dia mencak-mencak lah, dan tidak akan marah-marah, tidak akan dia nggerutu, ya. Mungkin bahasa kita nggerutu begitu, ya. Karena dia tahu benar bahwa apa yang telah ditentukan oleh Allah enggak akan pernah salah. Ya, dan apa yang sudah tidak ditentukan oleh Allah tidak akan pernah salah. Maka kata Nabi SAW, wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang Allah telah tentukan kepadamu pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Pasti tidak akan salah, pasti akan tepat kepada yang ditentukan itu. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan sesuatu yang telah Allah SWT tidak tentukan kepada kamu tidak akan pasti terjadi. Maka ada orang berusaha sekuat tenaga bolak-balik enggak dapat juga kan. Ingin mendapatkan dia menjadi kepala daerah, bolak-balik enggak jadi. Memang itu ketentuan Allah, enggak ada di situ takdirnya gitu kan. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, mari sama-sama pastikan diri kita untuk selalu senang, untuk selalu bahagia, gembira, menerima segala takdir dan ketetapan Allah dengan lapang dada, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah, dan kita dituliskan dan ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang beriman yang patuh dan mendapatkan keberuntungan. Barangkali kajian kita hentikan sampai di sini saja. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ah, ah, ah.